Microsoft baru saja merilis data yang cukup menampar. 92% pekerja kantoran di Indonesia sekarang menggunakan AI generatif setiap hari. Tertinggi di dunia. Tapi di angka yang berlawanan, hanya 13% bisnis yang merasa integrasi AI mereka benar-benar bekerja. Ada jurang 79% di tengahnya. Dan jurang itu isinya bukan kegagalan teknologi. Isinya adalah sampah. Draft laporan yang terasa plastik. Email penawaran yang kaku. Dan Anda yang harus menghabiskan waktu 2 kali lipat lebih lama di malam hari hanya untuk merapikan kekacauan yang dibuat oleh mesin yang seharusnya membantu Anda pulang tepat waktu. Saya ingat persis sebuah Selasa malam sekitar 3 bulan lalu. Saya sedang duduk di ruang kerja sunyi saya, menatap layar monitor. Di layar itu ada draft proposal untuk klien. Draft itu dibuat oleh AI. Secara tata bahasa, sempurna. Tidak ada salah ketik. Tapi saat saya membacanya keras-keras, rasanya seperti membaca brosur rumah sakit yang ditulis oleh orang yang belum pernah menginjakan kaki di ruang gawat darurat. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, solusi inovatif ini akan mengoptimalkan. Saya langsung menutup laptop. Saya sadar, saya baru saja jatuh ke dalam jebakan yang sama yang dilakukan oleh 92% pekerja kantoran lainnya. Saya memperlakukan AI seperti Google. Saya ketik satu kalimat, buatkan draft proposal untuk klien logistik. Saya tekan enter, saya salin, saya tempel, dan saya berharap mesin itu bisa membaca pikiran saya tentang bagaimana nada bicara perusahaan saya, tentang sejarah klien saya, dan tentang batasan harga yang tidak boleh dilanggar. Tentu saja hasilnya berantakan. Bukan karena mesinnya bodoh, tapi karena saya yang memperlakukannya seperti mesin pencari. Otak kita sudah dilatih selama 20 tahun terakhir untuk berinteraksi dengan kotak pencarian. Kita terbiasa dengan pola ini. Ketik kata kunci, tekan enter, dapatkan 10 tautan, pilih yang paling atas. Ketika AI generatif muncul, otak kita secara otomatis memetakan AI ke dalam kotak mental yang sama. Kita pikir AI adalah Google yang lebih pintar. Tapi ini adalah ilusi yang berbahaya. Google bekerja dengan cara mengambil indeks dari apa yang sudah ada di internet. AI generatif bekerja dengan cara memprediksi kata berikutnya berdasarkan probabilitas statistik dari jutaan dokumen yang pernah ada. Ketika Anda memberikan instruksi yang rata-rata, AI akan memberikan respons yang paling rata-rata. Ia mengambil jalur probabilitas tertinggi. Dan jalur probabilitas tertinggi adalah jalur yang paling aman, paling generik, dan paling tidak berguna untuk kasus spesifik Anda. Anda tidak mendapatkan asisten. Anda mendapatkan cermin yang memantulkan rata-rata dari seluruh internet. Mulai hari ini, kita perlu membongkar paksa cara pandang ini. Berhenti memperlakukan AI seperti Google. Di ruang kerja sunyi saya memperlakukan AI sebagai dua hal yang sangat berbeda, tergantung situasinya. Pertama, bayangkan AI sebagai seorang karyawan magang asing yang sangat cepat tapi benar-benar buta budaya. Ia bisa mengetik 1000 kata per detik. Ia tahu struktur tata bahasa. Tapi ia tidak tahu bahwa klien Anda, Pak Budi, membenci kata sinergi. Ia tidak tahu bahwa perusahaan Anda punya aturan tidak boleh menjanjikan pengiriman di bawah 24 jam. Jika Anda hanya menyuruhnya, tulis email penawaran, ia akan menulisnya dengan bahasa standar yang kaku.
klien Anda akan langsung mencium baunya dan menghapusnya. Tapi, jika Anda memberinya sebuah blueprint, sebuah dokumen yang berisi konteks, batasan, dan gaya bahasa, ia akan menghasilkan draft yang tajam dalam hitungan detik. Kedua, bayangkan AI sebagai mesin bubut CNC. Mesin bubut tidak tahu apa yang harus dipotong jika Anda tidak memberikan gambar teknisnya. Jika Anda hanya melempar balok besi ke atas meja mesin dan berkata, "Buatkan sesuatu yang bagus," mesin itu akan tetap diam. Atau ia akan memotong besi itu secara acak dan menghancurkannya. Anda adalah arsiteknya. AI adalah mesinnya. Blueprint adalah bahasanya. Jadi, bagaimana cara merakit blueprint itu? Banyak orang berpikir solusinya adalah mencari prompt ajaib di internet. Menyalin template dari kreator lain, itu adalah kesalahan kedua. Template orang lain tidak memiliki konteks bisnis Anda. Cara yang benar adalah melakukan apa yang saya sebut sebagai injeksi konteks. Alih-alih berkata, "Buatkan email penawaran," Anda mulai merakit lapisannya. Lapisan pertama, siapa yang membaca dan apa yang mereka takuti. Lapisan kedua, apa batasan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh teks ini. Lapisan ketiga, kata-kata apa yang haram digunakan. Ketika Anda memaksa AI untuk bekerja di dalam pagar pembatas data Anda, bukan mengarang fakta dari statistiknya, sesuatu yang menarik terjadi. Waktu produksi draft yang tadinya memakan waktu 45 menit, karena Anda harus merevisi habis-habisan, turun signifikan menjadi 8 menit. Dan yang lebih penting, klien tidak merasakan bau plastiknya. Ini bukan tentang AI yang menjadi lebih pintar. Ini tentang Anda yang berhenti memberikan instruksi yang bodoh. Kita tidak bisa menyalahkan mesin karena memantulkan kegenerikan kita sendiri. Tanggung jawab untuk mengubah AI dari mesin penghasil sampah menjadi mitra arsitektural ada di tangan Anda. Ada di atas meja kerja Anda. Jika Anda ingin melihat secara persis bagaimana saya merakit blueprint konteks untuk kasus proposal klien logistik malam itu, bagaimana saya menentukan lapisannya, apa yang saya masukkan ke dalam pagar data, dan apa yang saya larang keras untuk muncul, saya sudah merangkainya ke dalam satu modul dokumen PDF. Tautannya ada di kolom deskripsi. Unduh, pelajari mekaniknya, dan terapkan di meja kerja Anda besok pagi. Sampai jumpa di ruang kerja sunyi berikutnya.